Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Amalia dari Program Studi Sosiologi Agama dengan NIM 222 0203869201002. Baik, hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Sosiologi Pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk pada materi pertama, yaitu pengantar Sosiologi Pendidikan. Kuliah Sosiologi Pendidikan pertama kali diberikan di Amerika Serikat pada tahun 1907 dan berkembang hingga setelah Perang Dunia Kedua, meskipun mengalami kemunduran antara tahun 1926 sampai 1947 karena digantikan oleh mata kuliah lain. Nah, adapun beberapa konsep tujuan sosiologi pendidikan yaitu pertama, sebagai analisis proses sosialisasi, beberapa ahli fokus pada bagaimana kelompok sosial mempengaruhi perilaku individu, seperti yang diungkapkan oleh Francis Brown, yang menyatakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh lingkungan budaya dalam membentuk pengalaman individu. Sosiologi pendidikan juga berusaha memahami cara mengendalikan proses pendidikan untuk meningkatkan perkembangan kepribadian individu. Beberapa ahli mempelajari khusus perkembangan kepribadian dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Nah, kemudian tujuan yang keduanya yaitu sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan. Nah, LA Cook fokus pada fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan hubungan sosial antara sekolah dan aspek masyarakat. Konsep ini meneliti hubungan sekolah dengan masyarakat pedesaan atau kota serta fungsi sekolah terkait status sosial dalam masyarakat tertentu. Penelitian menekankan analisis masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan. Yang ketiga, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial. Dan di sini dianalisis pola interaksi dan peranan sosial di sekolah serta hubungan kelompok luar. W. Waller pertama kali menganalisis peranan guru terhadap murid dan masyarakat. Penelitian ini juga menyelidiki partisipasi guru dalam masyarakat, peranan sosial pengajar di perguruan tinggi, kepemimpinan dan struktur kelompok, memperluas pemahaman tentang kelompok sosial di sekolah. Nah, itulah tadi penjelasan. Selanjutnya kita beralih kepada materi kedua, yaitu sejarah dan tokoh sosiologi. Sebelum sosiologi menjadi disiplin ilmu, para intelektual abad ke-18 mengembangkan pemikiran tentang masyarakat dan perilaku manusia yang menekankan akal budi dan rasionalitas. Berbeda dengan pemikiran skolastik abad pertengahan, pemikiran ini mendasari perkembangan sosiologi pada abad ke-19 dan ke-20. Nah, di sini ada pemikir pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam dari Tunisia. Dikenal atas kontribusinya dalam sejarah dunia dan sosial budaya, terutama melalui karyanya, yaitu Al-Muqaddimah. Ia membahas hubungan antara suku nomaden yang keras dan masyarakat kota yang halus, menyatakan bahwa kehidupan nomaden muncul lebih dulu dan lebih individualistis, sementara masyarakat kota lebih kolektif. Namun, keduanya saling mendukung. Nomaden juga menjaga keamanan, sedangkan kota memberi dukungan ekonomi dan sosial. Nah, menurut Ibnu Khaldun, karakter masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi sejarah. Yang kedua, yaitu pemikir Lester Frank. Nah, di mana? Di sini Lester Frank Ward adalah sosiolog Amerika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dikenal sebagai pelopor sosiologi pendidikan. Menurutnya, sosiologi mempelajari hubungan masyarakat akibat usaha manusia. Dalam Applied Sociology,
Ward menyatakan perasaan sebagai kekuatan dinamis sosial yang berasal dari interaksi individu. Ia berpendapat bahwa pendidikan penting untuk mengembangkan kecakapan manusia dan harus menjadi bagian dari sosiologi. Pendidikan formal, menurut Ward, mempercepat pengembangan kecakapan berguna seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Nah, itulah tadi penjelasan terkait sejarah sosiologi dan tokoh-tokoh sosiologi. Baik, kita akan melangkah ke materi yang ketiga. Yaitu pendidikan dan masyarakat. Pendidikan mengembangkan dan mengubah perilaku anak didik dengan mentransmisikan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan melalui interaksi sosial di rumah, sekolah, dan lingkungan lainnya. Manusia mempelajari perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya dengan mendidik anggota muda, meneruskan budaya dengan beberapa perubahan. Pendidikan sebagai proses sosialisasi dimulai dari interaksi pertama individu dengan masyarakat. Faktor-faktor dalam perkembangan manusia. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan alam, dan sosial budaya. Kepribadian terkait aspek biologis seperti organ tubuh dan sistem saraf, lingkungan alam menyediakan kebutuhan hidup dan merangsang perilaku tertentu, seperti menangkap ikan atau beternak. Faktor-faktor inilah yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan. Setiap individu dan bangsa umumnya menginginkan pendidikan formal yang semakin banyak dan tinggi, meskipun sekolah utamanya mengajar pengetahuan intelektual, banyak aspek kebudayaan seperti norma-norma dan keterampilan sosial, tetapi dipelajari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan mental formal yang membutuhkan persiapan khusus dari guru meskipun tidak selalu semua materi menarik minat atau relevan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi sekolah yaitu pertama, sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Sekolah memberikan keterampilan dasar. Yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Dan yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembaguru. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, perubahan sosial dan pendidikan. Solo Sumarjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Budaya komunikasi modern global berdampak pada keperluasan pemahaman tentang masyarakat dan aktivitas manusia yang beralih ke cyberspace. Dari dunia nyata mencakup politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan seksual. Ini mengindikasikan migrasi besar kehidupan manusia dari dunia nyata ke dunia maya, memerlukan keterampilan untuk menghadapi kompleksitas dan perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang, serta mengurangi dampak dari culture shock dan kesenjangan digital. Budaya komunikasi global berdampak pada perluasan wawasan tentang masyarakat dan aktivitas manusia beralih dunia nyata ke cyberspace, memerlukan keterampilan untuk menghadapi kompleksitas dan perubahan yang terus berlangsung. Nah, itulah tadi penjelasan perubahan sosial dan pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu pendidikan dan stratifikasi sosial. Penggolongan sosial. Setiap masyarakat memiliki stratifikasi sosial yang mengelompokkan individu dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Beberapa masyarakat memiliki stratifikat yang sangat ketat, di mana golongan kelahiran menentukan akses terhadap pendidikan, jabatan, dan perkawinan. Namun juga masyarakat dengan stratifikasi lebih fleksibel dan dapat mengalami perubahan seiring waktu.
Adapun cara menentukan golongan sosial yaitu dengan cara objektif, subjektif, dan reputasi, di mana eh, metode objektif menggunakan kriteria seperti pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan yang terkumpul melalui sensus atau metode penelitian. Yang kedua, subjektif menentukan golongan sosial berdasarkan pandangan anggota masyarakat terhadap kedudukan mereka dalam hierarki sosial. Yang ketiga, metode reputasi dikembangkan oleh Warner, mengukur golongan sosial berdasarkan bagaimana orang menetapkan diri mereka sendiri dalam masyarakat. Golongan sosial sebagai lingkungan sosial. Nah, golongan sosial sangat mempengaruhi lingkungan sosial seseorang, termasuk pengetahuan, kebutuhan, sikap, dan wataknya. Batas ekonomi, kultural, dan sosial diterapkan oleh sistem golongan sosial bisa menghambat interaksi antara golongan. Individu belajar kebudayaan dari anggota golongan mereka yang mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Tingkat pendidikan seseorang sering digunakan untuk menunjukkan kedudukan sosialnya dalam berbagai studi. Meskipun tidak sepenuhnya menentukan pendidikan tinggi biasanya berhubungan erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Orang dari golongan sosial atas cenderung mendorong anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, sementara anak dari golongan sosial yang rendah sering tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Perbedaan ini sudah terlihat sejak SD, di mana semua anak diharuskan untuk belajar. Itulah tadi penjelasan terkait pendidikan dan stratifikasi sosial. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keenam. Materi yang keenam yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Tingkat pendidikan sering menunjukkan kedudukan sosial seseorang. Meskipun tidak sepenuhnya menentukan, pendidikan tinggi biasanya berkaitan erat dengan status sosial yang tinggi. Anak dari golongan atas cenderung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sementara anak dari golongan rendah sering tidak melanjutkannya. Perbedaan ini sudah terlihat sejak SD, di mana semua anak diwajibkan belajar. Nah, pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dan meningkatkan mobilitas sosial. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapan untuk naik ke golongan sosial yang lebih tinggi. Dulu, status sosial ditentukan oleh keturunan, tetapi sekarang pendidikan dipercaya bisa memperbaiki nasib seseorang. Dengan pendidikan yang merata, diharapkan batas antar golongan sosial mencair dan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan. Namun, cita-cita ini tidak mudah diwujudkan. Adapun mobilitas sosial melalui pendidikan. Banyak contoh orang yang meningkatkan status sosialnya berkat pendidikan. Dahulu, menyelesaikan HIS atau MULO bisa menjamin kedudukan sosial yang terhormat. Kini, pendidikan SD dan SMA hampir tidak mempengaruhi mobilitas sosial. Dengan SMA, tidak lagi menjamin posisi tinggi. Pendidikan tinggi sekarang dianggap syarat utama mobilitas sosial. Meski lulusan perguruan tinggi pun kesulitan mendapatkan posisi bagus selain ijazah, faktor lain seperti hubungan pribadi dan rekomendasi juga berperan dalam mendapatkan kedudukan tinggi. Nah, itulah tadi materi terkait pendidikan dan mobilitas sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.